Everybody wants some. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Shawnee Wiz, got this bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Muhammad Raka Munullah. Saya Muhammad Rizky Ramadan. Saya Rahmat Ramadhani. Dan di sini kami akan menjelaskan apa itu kohesi dan konjungsi. Di sini saya akan menjelaskan kohesi. Kohesi adalah hubungan antar proposi yang dinyatakan secara eksplisit oleh unsur-unsur gramatikal dan semantik dalam kalimat yang membentuk wacana. Kohesi merupakan aspek formal dalam tata bahasa, terutama dalam organisasi sintaksis yang terdiri dari kalimat dalam rangka menghasilkan tuturan yang utuh. Kohesi terbagi menjadi dua, yaitu kohesi gramatikal dan kohesi leksikal. Kohesi gramatikal adalah relasi semantis antar unsur bahasa yang ditandai oleh alat gramatikal, yakni bahasa yang berkaitan dengan tata bahasa. Kohesi gramatikal dapat berwujud referensi, substitusi, elipsis, dan konjungsi. Yang pertama, referensi. Kohesi gramatikal yang berwujud referensi menekankan hubungan antar kata dan objeknya. Objek yang berada di luar teks mengindikasikan adanya referensi eksoforis, sedangkan objek yang berada di dalam teks menandakan adanya referensi endoforis. Perhatikan contoh di bawah ini. Contoh yang pertama adalah A. Mereka belum makan. Contoh kedua, Adi sedang mengambil itu. Yang kedua, substitusi. Substitusi umum digunakan untuk menghindari repetisi. Contoh kata dan frasa yang mewakili kohesi gramatikal. Substitusi ini, itu, demikian, tersebut, di atas, di bawah, berikut, dan lain-lain. Berarti pada contoh sebelumnya, kata itu dan mereka juga dapat berdiri sebagai penanda substitusi. Lebih tepatnya substitusi nominal. Di luar itu, substitusi juga dapat diterapkan secara verbal dan klausal. Contoh yang pertama adalah A. Mereka bekerja keras, kami pun. Kedua, Manchester United sedang berada di pucuk klasemen. Saya tahu itu. Yang ketiga, elipsis. Elipsis seringkali disebut juga pelepasan, yakni penghilangan kata-kata yang dapat dimunculkan kembali dalam suatu pemahaman. Perhatikan contoh berikut. Yang contoh pertama adalah Danu sakit sehingga ia tidak masuk sekolah. Contoh kedua, ketika saya sedang sedih, saya akan menangis berlarut-larut. Yang keempat adalah konjungsi. Konjungsi atau kata hubung adalah kohesi gramatikal yang terakhir sebagai alat kohesi. Konjungsi yang menghubungkan gagasan-gagasan di dalam sebuah kalimat disebut konjungsi intrakalimat. Sementara itu, konjungsi antar kalimat adalah alat kohesi yang menghubungkan gagasan-gagasan dalam kalimat yang berbeda. Contoh yang pertama adalah Bapak dan Ibu kelaparan, tetapi mereka tidak mau makan. Contoh kedua, Bapak dan Ibu kelaparan, tetapi mereka tidak mau makan. Oleh karena itu, pada malam hari, keduanya sakit mah. Yang kedua adalah kohesi leksikal. Apabila kohesi gramatikal memanfaatkan alat tata bahasa sebagai pemarkah, kohesi leksikal memanfaatkan unsur leksikal atau kata yang menandakan hubungan semantis antar unsur pembentukan wacana. Kohesi ini dapat diwujudkan melalui reiterasi dan kolokasi. Yang pertama adalah reiterasi. Ketika ingin menekankan fokus atau topik dalam sebuah wacana, kita dapat menggunakan reiterasi, yakni pengulangan kata dalam kalimat berikut. Reiterasi dapat berupa repetisi, sinonimi, hiponimi, metonimi, dan antonimi. Jenis reiterasi yang pertama adalah repetisi. Repetisi adalah pengulangan kata yang sama. Perhatikan contoh berikut.
Kini Soleh hidup seorang diri di Jakarta. Baginya, Jakarta adalah rumah yang tak tergantikan. Sementara itu, reiterasi sinonimi menekankan hubungan antar kata yang memiliki makna sama. Kini Soleh hidup, contohnya adalah kini Soleh hidup seorang diri Jakarta. Baginya, ibu kota adalah rumah yang tak tergantikan. Jenis reiterasi yang ketiga adalah hiponimi. Hiponimi adalah relasi antar kata yang memiliki makna spesifik dan generik. Contohnya adalah kini Soleh hidup seorang diri Jakarta. Tahun lalu, kedua orang tuanya memutuskan untuk pindah ke Bali. Katanya, sang ayah sudah tidak kuat dengan polusi udara. Sementara itu, sang ibu ingin menjauh dari keramaian. Reiterasi berikutnya adalah metonimi atau metonimia, yaitu pemakaian nama ciri atau nama hal yang ditautkan dengan orang, barang, atau hal sebagai penggantinya. Contohnya, kini Soleh hidup seorang diri di Jakarta. Tahun lalu, kedua orang tuanya memutuskan untuk pindah ke Bali. Katanya, sang ayah sudah tidak kuat dengan polusi udara. Sementara itu, sang ibu ingin menjauh dari keramaian metropolis. Reiterasi yang terakhir adalah antonimi, yakni hubungan antar kata yang beroposisi makna. Contohnya, kini Soleh hidup seorang diri di Jakarta. Tahun lalu, kedua orang tuanya memutuskan untuk pindah ke Bali. Katanya, sang ayah sudah tidak kuat dengan polusi udara. Sementara itu, sang ibu ingin menjauh dari keramaian metropolis. Meskipun demikian, Soleh tetap tinggal. Baginya, ibu kota adalah rumah yang tak tergantikan. Alat kohesi leksikal yang kedua adalah kolokasi, yakni penanda hubungan antara kata yang mencerminkan lingkungan atau bidang yang sama. Perhatikan contoh berikut. Soleh bekerja sebagai seorang wartawan. Dia melihat Jakarta sebagai tempat yang menarik untuk diberitakan. Tulisan-tulisan Soleh sering terpampang pada halaman depan surat kabar nasional. Terima kasih. Ini saya akan menjelaskan tentang konjungsi. Konjungsi kata sambung atau kata hubung atau kata penghubung adalah partikel kata tugas yang digunakan untuk menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat. Kata dengan kata, frasa dengan frasa, ungkapan dengan ungkapan, klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat, atau bahkan paragraf dengan paragraf. Konjungsi itu ada 4. Yang pertama, konjungsi intrakalimat. Konjungsi intrakalimat merupakan konjungsi yang menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, atau mausa dengan mausa yang berada dalam satu kalimat. Konjungsi intrakalimat terbagi menjadi 2 menurut derajat klausa yang mengapitnya. Jangan lupa matikan air setelah digunakan. Yang kedua, konjungsi koordinatif. Konjungsi koordinatif merupakan kalimat yang menghubungkan 2 klausa yang sederajat atau setara. Konjungsi koordinatif terdiri dari beberapa macam. Pertama, konjungsi penambahan. Kedua, konjungsi pendampingan. Ketiga, konjungsi pemilihan. Keempat, konjungsi perlawanan. Kelima, konjungsi pertentangan. Contohnya, dia hanya diam saja padahal selama ini tahu banyak informasi. Yang ketiga, konjungsi subordinatif. Konjungsi subordinatif adalah kalimat yang menghubungkan 2 klausa yang tidak setara atau sederajat, yaitu antara anak kalimat dan induk kalimat. Contohnya, Eko selalu terlibat bahagia biarpun dia tidak memiliki harta yang berlimpah. Konjungsi yang keempat, konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat merupakan suatu konjungsi yang menghubungkan 2 kalimat yang berbeda, sehingga konjungsi itu biasanya terletak di awal kalimat kedua. Misal, contohnya, oleh sebab itu, dengan demikian, namun, dan lain-lain. Contoh kalimat konjungsi antar kalimat. Kita tak akan pernah tahu masa depan seseorang. Oleh karena itu, jangan meremehkan orang bodoh sekalipun. Terima kasih. Demikian video presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bikin dulu nanti